Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberi kita kesempatan, memberi kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka melanjutkan mata pelajaran kita, PPKN kita kelas 12. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Judulnya adalah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti biasa kalau dalam pertemuan tatap muka, sebelum kita lanjutkan memasuki materi, kita biasanya dalam pendahuluan akan berdoa dulu ya, agar pelajaran kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dan hidayahnya, dan ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua. Untuk tidak memperpanjang pendahuluan, kita langsung saja kepada slide yang pertama, yaitu slide judul. Sudah kita sebutkan tadi judulnya ya. Coba kita bahas sedikit saja tentang judul ini ya. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika itu pergerakan ya. Pergerakan pasang surut. Itu dia ya. Naik turun. Gerak naik turun ya. Kemudian di sini ada dua kata yang agak jarang kita dengar ya. Yang pertama dinamika, yang kedua konteks. Konteks itu apa? Hubungan ya. Hubungan. Kadang-kadang orang menyebutkan konteks itu juga latar belakang ya. Jadi kalau mau kita artikan secara sederhana dari judul ini adalah gerakan pasang surut gitu ya. Gerakan pasang surut persatuan dan kesatuan bangsa dalam hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi gerakannya kira-kira pasang surutnya itu bagaimana, dinamika persatuan kita itu bagaimana dalam rangka konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Kita lihat slide yang berikutnya. Kompetensi inti ini juga sudah sering kita bicarakan ya waktu pada bab-bab sebelumnya. Apa itu kompetensi inti? Adalah kemampuan pokok atau kemampuan utama yang seyogianya dikuasai oleh peserta didik manakala memasuki sebuah lembaga pendidikan. Jadi kalau dalam kurikulum 2013 kompetensi inti atau KI ini dibagi menjadi 4 ya, KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu kita sudah tahu adalah ranah sikap spiritual, sementara KI 2 ranah sikap sosial, sementara KI 3 itu ranah pengetahuan, dan KI 4 ranah keterampilan. Dan yang kita tuliskan di KI ini, di slide ini cuma KI 3 dan KI 4 saja. KI ini masih perlu lagi dijabarkan menjadi beberapa KD ya. KD itu adalah kompetensi dasar. Nah, KD kita inilah yang mau kita bahas dalam pertemuan kita ini. Jadi biasanya satu KD mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, atau 3 kali pertemuan ya. KD ini sendiri juga rumusannya masih umum juga. Jadi dia masih perlu dijabarkan lagi agar bisa dinilai ya. Kompetensi inti ini juga rumusannya masih sangat terlalu umum ya, masih umum ya, belum bisa diukur atau dinilai dengan angka-angka umpamanya. Jadi sekali lagi KD ini dijabarkan lagi menjadi beberapa indikator atau tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini dibuatlah atau dijadikanlah soal oleh guru ya. Bentuknya terserah gurunya, mungkin benar salah, mungkin pilihan berganda, mungkin menjodohkan, mungkin esai, mungkin mengisi ya, mengisi singkat umpamanya. Itu terserah gurunya. Dan jumlahnya juga bisa 10, 15, 20. Nah, bobotnya juga bisa lots, bisa hots ya.
Kita langsung saja masuk materinya ya, materi bab 4 ya, judulnya kita tadi sudah tahu. Dan ternyata di materi bab 4 ini ada 3 judul kecil ya, ada 3 judul kecil. Yang pertama, Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dari masa ke masa. Baru yang ketiga atau C, Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jadi pada kesempatan ini yang mau kita bahas atau yang mau kita bicarakan adalah bagian A-nya saja. Sementara bagian B-nya dan bagian C-nya itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Namun sekali lagi pembahasan kita ini tidak terlalu mendalam ya, kita hanya sekedar saja. Langsung saja kita lihat bagian A-nya, nggak usah lagi kita perpanjang lebar ya. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita sudah tahu ada 3 yang mau kita bahas ya. Pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara NKRI. Yang kedua, karakteristik dan landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Baru yang ketiga, makna wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang. Jadi yang kita lihat yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, dalam sejarah ya, bisa kita lihat dalam sejarah, kalau kita pelajari sejarah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya persatuan dan kesatuan itu adalah mutlak sekali, perlu, sangat dibutuhkan sekali dalam rangka perjuangan bangsa. Buktinya apa? Kita dijajah oleh Belanda 350 tahun ya, dijajah oleh Belanda. Kita katakanlah tidak mampu atau gagal dalam mengusir Belanda. Malah kita yang dipecah belah oleh Belanda. Lalu bagaimana Belanda bisa keluar dari Indonesia? Justru Belanda angkat kaki dari Indonesia, dari Nusantara ini, karena masuknya Jepang. Nah, begitu juga kita dijajah Jepang selama 3,5 tahun, kita tidak bisa mengusir Jepang. Lalu bagaimana Jepang bisa angkat kaki dari Indonesia? Karena Jepang kalah perang dari sekutu. Kita katakanlah ya, maaf ya, kita gagal mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Kenapa? Karena kita tidak bersatu. Memang dibuat oleh penjajah, divide et impera. Nah, begitu juga setelah kita merdeka ya, setelah merdeka kita juga harus bersatu. Jadi bukan cuma hanya merebut kemerdekaan, tapi setelah merdeka juga kita harus bersatu. Kenapa? Ternyata setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Dan saat tidak ada yang menjajah Indonesia ya, saat kekosongan itu, maka Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan cara proklamasi. Nah, ini proklamasi kemerdekaan kita ini ternyata belum diterima oleh Belanda. Nah, belum diterima, lalu Belanda ingin kembali ke Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia memberi perlawanan sehingga terjadilah agresi militer 1, agresi militer 2. Nah, kemudian terjadilah perundingan, beberapa perundingan, misalnya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Sebenarnya Belanda sama sekali belum mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Belanda baru mengakui sejak Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Nah, bahkan sampai sekarang kita juga harus bersatu. Kita juga harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan tidak mungkin sekarang ini kita sedang dijajah, mungkin dalam bentuk ekonomi, mungkin dalam bentuk sosial budaya. Jadi memang kemerdekaan kita dulu pun atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Belanda keluar dari Indonesia karena dimasukkan oleh Tuhan Jepang. Jepang keluar dari Indonesia karena Tuhan membuat
kekalahannya dari sekutu, maka terjadilah kekosongan kekuasaan. Dan kekosongan kekuasaan itulah kita manfaatkan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Jadi semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita lihat slide yang berikutnya, itu karakteristik dan landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Karakteristik negara kita yang utama adalah bentuk negara. Jadi bentuk negara kita adalah kesatuan. Itu karakteristik yang pertama, ya. Itu sejalan dengan paham negara integralistik, negara kesatuan, persatuan. Karakteristik yang kedua adalah kesatuan tadi dalam arti kewilayahan, yaitu mencakup kesatuan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini nanti akan kita bahas ya secara sederhana. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan itu kita sudah ingatkan pada bab yang lalu, ya, yaitu istilahnya unitari atau unity, yaitu negara tunggal, monosentris, yaitu terdiri dari hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Namun walaupun demikian, negara kesatuan itu kadang-kadang mempunyai dua sistem, ya, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi walaupun yang hanya satu pemerintahan, satu kepala negara dan seterusnya, tapi kadang-kadang sebagian kekuasaan dari pusat itu diserahkan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, itulah yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Sedangkan landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa khususnya ini, ya, dapat dilihat pada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5. Nah, ini misalnya bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di buku Undang-Undang Dasar, ya. Seperti ini, ya. Bisa kita lihat di buku Undang-Undang Dasar. Silakan bagi yang katakanlah mempunyai uang lebih, ya, boleh membelinya dalam bentuk buku yang lain, mungkin lebih kecil barangkali di pasar, ya. Harganya pun relatif lebih murah. Silakan dibeli di pasar dan dibaca-baca karena ini berguna sekali bagi pelajaran kita. Kita ambil aja contohnya misalnya pasal 1 ayat 1, ya. Pasal 1 ayat 1 kalau kita buka di buku itu kira-kira tentang apa, ya? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal 18 umpamanya, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan seterusnya. Bisa baca di buku Undang-Undang Dasarnya, ya. Jangan lupa untuk membacanya. Begitu juga sampai pasal 37 ayat 5 misalnya, khusus mengenai bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Karena memang pasal 37 ini adalah pasal tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun mengenai bentuk negara itu tidak bisa dirubah. Nah, itu contohnya dari landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Ya, sekarang kita masuk kepada slide yang berikut, makna kesatuan wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik, yang kedua sebagai kesatuan ekonomi, yang berikutnya sebagai kesatuan sosial budaya, yang berikutnya sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini akan kita bahas serba sedikit, ya. Kita lihat yang pertama, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Kita bisa baca satu persatu, ya. Namun nggak usah kita terangkan terlalu lama, ya. Yang pertama, seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi wilayah atau negara Indonesia adalah tempat
seluruh bangsa. Jadi wilayah atau negara itu adalah tempatnya, sedangkan bangsa itu adalah orangnya. Kemudian seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Ya, jadi mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Irian Jaya atau Papua itu merupakan satu kesatuan hukum. Jadi tidak bisa hukumnya berbeda di satu pulau dengan pulau yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Dan juga jangan lupa Pancasila itu adalah dasar negara. Jadi falsafah bangsa dan dasar negara. Yang keempat, bangsa Indonesia memiliki rasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama. Nah, ini seperti dalam katakanlah Sumpah Pemuda ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, cita-cita bangsa ini adalah tujuan bangsa juga ya, tujuan negara juga. Ini sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Silakan dibaca ya di rumah. Berikutnya, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, agama, serta budaya. Nah, kemudian kita lihat yang keenam, kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, benar ya. Yang ketujuh, bangsa Indonesia berdampingan dengan bangsa lain. Iya, benar. Dan ikut menciptakan perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Mengenai wilayah, silakan dibaca di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 25A. Jangan lupa ya. Sekarang kita lihat wilayah sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Milik bersama seluruh bangsa Indonesia. Cuma kadang-kadang ya mungkin persen kepemilikannya yang berbeda ya. Mungkin. Yang kedua, tingkatan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas daerah masing-masing. Ini maksudnya tingkat perkembangan ekonomi maunya mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tingkat perkembangan ekonominya maunya serasi dan selaras. Jangan terlalu katakanlah tingkat perekonomian di Jawa umpamanya jauh lebih tinggi daripada di Papua umpamanya seperti itu ya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh Nusantara merupakan suatu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, bangun usaha yang sesuai dengan ini adalah koperasi ya, koperasi. Ini sudah sejak lama dianjurkan ini koperasi, sejak zaman Bapak Koperasi Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Namun kelihatannya usaha koperasi ini tidak begitu hidup ya. Katakanlah kalaupun hidup tapi tidak begitu berkembang. Nah, ini kehidupan perekonomian kita ini bukanlah ekonomi oligarki ya. Bukan pula ekonomi persaingan bebas, bukan pula ekonomi individualistik. Tapi perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Jadi untuk lebih jelasnya silakan dibuka Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Nah, di situ nanti kalau kalian buka pasal 33 ya, biar kita buka dulu contohnya ya. Perekonomian itu ada pasal 33 ada 5 ayat ya. 5 ayat dan kelima-lima ayatnya ini sesuai sekali dengan slide kita ini. Misalnya yang pertama apa? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ini yang paling penting yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di dalam bumi ini ya, bumi Nusantara ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kita lanjutkan kepada slide yang berikut, yaitu wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Apa artinya? Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu ya, satu.
dari kehidupan bangsa harus merupakan serasi dan selaras, seimbang ya, antara kehidupan. Jadi maksudnya baik kehidupan dunia, kehidupan akhirat harus serasi ya kan. Jangan pula kehidupannya itu individualistik, jangan pula kehidupannya itu bebas sebebas-bebasnya ya, tapi bukan pula sama rata, bukan seperti itu ya. Kita adalah serasi, selaras dan seimbang antar kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Ini benarnya sebenarnya kebudayaan suku bangsa yang lain pada dasarnya kebudayaan kita juga. Kalau ditanya misalnya kebudayaan Jawa umpamanya ya, kebudayaan Batak umpamanya ya, itu juga kebudayaan Indonesia. Jadi kalau ada kebudayaan Indonesia berarti itu juga kebudayaan kita bersama. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dibuka Undang-Undang Dasar 45-nya pasal 32 ya. Sekali lagi silakan dibuka pasal 32. Biar saya lihat dulu di sini pasal 32 ya. Oh ya, ini dia. Kira-kira ini ya. Saya bacakan satu ayat saja karena dia ada 2 ayat ya. Ayat yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi negara sendiri menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, begitu. Kita lanjut pada slide yang berikut. Wilayah Indonesia sebagai Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, HANKAM ya, HANKAM. Yang pertama, ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Ini benar sekali ya. Walaupun umpamanya ancamannya ke salah satu provinsi, umpamanya katakanlah sekarang yang ancaman Papua umpamanya ya, ancamannya di Papua dalam bentuk, pada hakikatnya juga ancaman bagi seluruh rakyat, seluruh wilayah, seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negaranya. Nah, ini sekali lagi untuk lebih jelasnya silakan dibaca pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 di buku Undang-Undang Dasar 1945 ini ya. Silakan dibaca. Umpamanya pasal 27 ayat 3 kita lihat dulu ya. Pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini dia. Jadi, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara, bangsa dan negara. Ini juga ada di pasal berapa tadi? Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Silakan dibaca. Baru yang ketiga, kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan setelah mempertahankan kedaulatan negara. Ya, inilah gambarnya ini kita lihat kalau untuk mempertahankan kedaulatan negara itu adalah TNI ya. Jadi kalau di Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal berapa tadi? Pasal 30 ya. Kita lihat ayat 2-nya dikatakan di sini, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi ini SISHANKAM rata ya, oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat seluruhnya sebagai kekuatan pendukung. Jadi TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini ada di ayat 2-nya ya, pasal 30. Makanya di sini slide ini sengaja kita buat gambarnya TNI yang begitu gagah perkasa. Nah, kalian juga kalau seandainya ada yang ingin menjadi TNI atau Polri, silakan ya setelah tamat dari sekolah ini atau setelah tamat dari perkuliahan nanti boleh menjadi TNI sebagai tulang punggung pertahanan negara, kedaulatan negara Republik Indonesia.
Ya, ternyata sudah slide terakhir ya, sudah slide terakhir. Jadi demikian saja pertemuan kita ini, pelajaran kita ini, pelajaran PPKN pada bab 4 ya. Pada bab 4 ini, kalau ada katakanlah kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang berlebihan, yang tidak sepantasnya ya, atau kata-kata yang salah mengungkapkan atau salah mengartikan ya, saya mohon maaf, saya rasa tidak ada salahnya ya, mohon maaf. Dan kita mari sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita sengaja atau tidak sengaja dalam pembelajaran ini ada niat atau ada perbuatan yang salah, supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.